aku lanjut aja S3 di New York City University. Ini dia kasih lihat emailnya gitu, full scholarship. Oke, ya udah sana aja. Tapi beasiswa memang full, semua ditanggung, biaya hidup, uang kuliah dan segala macam, bahkan mungkin dikasih uang saku gitu. Tapi New York tetap mahal sekali. Kan kami belum lama pulang dari sana kan gitu, tahu betapa mahalnya New York. Oke, terus sekian hari kemudian dia ceritalah, dia sampaikan itu ke ibunya. Ibu ya cara ibu kan, Mbak Nurul, kalian tahu caranya gitu. Ibu, aku ini gimana itu? Enggak, no. Kamu kerja dulu. Soal nanti mau S3, ini sekarang S2 dulu, kamu selesaikan, kamu wisuda bulan depan kan, harusnya wisuda Maret kan. Tapi dia agak-agak gemes karena tidak kunjung dapat jawaban dari universitasnya bisa datang atau tidak, karena universitasnya pun juga menunggu keputusan pemerintahnya Australia buka atau tidak kan, masih lockdown atau tidak. Jadi dia antara gemes, gregetan, frustasi, stres dan sebagainya. Sementara dia ada keinginan, di antara dia harus nyari kerja, ada keinginan untuk sekolah lagi. Ngomong saya fine, silahkan aja. Kalau ke Om ya. Nah, jadi ibunya langsung nggak, kamu kerja dulu. Nah mungkin itu ya cara menjawab atau menanggapi keinginan seorang anak, ayah dengan ibu berbeda. Tapi, itu yang. Tapi sempat nggak sih Om Mayong diskus sama Mbak Nurul tentang ini gitu kan? Belum sempat, karena ini kan baru-baru beberapa hari belakangan ini aja, iya kan. Jadi saya lebih duluan tahu keinginan Maura, dan saya we'll see, atau kita akan bicarakan ini dengan ibu lah nanti. Tapi hari berikutnya kalau tidak salah, Maura tanya ke ibunya. Sebelum saya sempat bicara dengan ibunya, atau kita diskusi bertiga. Biasanya gitu kan. Karena ya kami banyak bertiga saja, karena adiknya kerja di Bandung kan. Begitu, belum sempat itu. Nah, ini hal-hal gitu jadi perbedaan, kemudian perbedaan cara menanggapi, perbedaan cara menghadapi gitu. Maura kan menganggap, oh beda-beda terus, aku kalau ke ibu selalu tidak, kalau ke bapak iya. Dua-duanya ekstrim kan, tidak ada yang in between, tidak ada yang di tengah gitu kan, mungkin itu tadi kalau kembali ke pertanyaan tadi. Baik Om, tapi Maura sendiri agak terbebani nggak sih? Terbebani nggak sih sama mungkin dari ibu yang seorang politisi? Mungkin ada nggak dia pernah cerita mungkin soal ibunya yang seorang politisi? Apa mungkin Mbak Nurulnya ingin membentuk Maura sebagai pengganti nanti ibunya gitu? Ada merasa terbebani juga nggak sih? Tidak ada. Jadi yang saya lihat hanya, atau selama ini terjadi hanya ibunya mencoba mengajak Maura ke aktivitas ibunya. Tidak hanya politik ya, sosial pun juga ini dicoba. Kan beberapa kali ketika ada kegiatan perempuan yang pakai baju pink yang ada fotonya di media itu di sekitaran Monas kan Bundaran HI, Maura diajak dan acara itu jadi artinya Maura bisa gitu. Saat lain coba ibunya rapat ini rapat itu, perempuan Golkar atau anak muda Golkar gitu, diajak 1-2 kali gitu. Kemudian dicoba mau magang deh gitu, sambil waktu itu nunggu kuliah S2 gitu kan, mau coba magang di kantor Menpora atau mungkin di kantornya kantor DPR sebagai staf khusus atau apa gitu. Dicoba ya bisa beberapa hari, tapi Maura sendiri menyimpulkan bahwa I'm not into that gitu. Kayaknya ini bukan kesana gitu. Karena dia sudah coba ya Om ya. Karena dia sudah mencoba sendiri. Iya itu. Cuman dia sendiri di sisi lain juga nggak bisa menjawab. Terus apa kalau bukan yang itu, maunya yang mana? Itu yang juga belum jelas. Akhirnya, udah aku kuliah aja, kuliah. Jadi, senang belajar katanya Om dari Om. Memang dari kecil senang ngutak-atik buku ya? Iya, bukunya banyak. Malah belakangan itu buku saya filsafat kok dia warisi semua, malah dia dapat tambahan-tambahan baru nih. Jadi Maura itu dari kecil memang yang mengagumkan adalah pengetahuan dia banyak sekali karena dia suka baca. Saya sering terkaget-kaget. Kemudian hampir semua hal dia tahu, soal fashion, soal musik, soal artis, soal tokoh segala macam, termasuk soal penulis-penulis hebat gitu. Dia tahu dan dia suka itu. Jadi nggak tahu, anak itu memang unik ya. IQ-nya tinggi, saya yakin banget, walaupun belum pernah di tes ya.
sangat cerdas, pengetahuannya sangat banyak. Dan dia unik kan, apa yang dia mau dia jalanin aja. Dia piercing gitu kan, Iya. dia tato gitu. Cuman dia masih bisa ini kan, masih bisa tahan nggak sampai yang bagian yang terbuka. Nyeni deh, Om. Gitu. Ya itu artistik gitu. Untuk saya akhirnya harus menerima dan tidak apa-apa, tapi mungkin ibunya yang masih belum bisa terima. Enggak, pengennya aku maunya ke sini, mengatakan maunya. Dan itu yang belum ketemu. Oke. Mungkin perlu waktu, cuman ya waktunya udah kalah sama yang di dewasa. atas gitu. Oh, Om, kan ada dapat kabarnya ada buku yang dia mau tulis dan sampai saat ini belum ketemu. Curhatan hati deh. bentar Om. Ini ada tentara Taliban dulu lagi. Baik. Beberapa kali Maura bicara tentang buku itu, apakah masih berupa draft atau naskah sudah jadi, tapi dia yakin bahwa itu sudah jadi dan tinggal mencari penerbit. Pernah diperlihatkan ke saya, tapi ketika masih jadi draft. Dan tidak semuanya, hanya beberapa bab saja. Itu tentang kehidupan anak muda di Jakarta pada masa ini gitu loh. Dan itu kurang lebih dia. Kata adiknya sih menemukan itu kurang lebih itu personifikasi Maura, walaupun dengan sedikit kayak fiktif ya. Dia mencoba mencari penerbit, belum ketemu, belum dapat, dan sekarang kan juga banyak penerbit yang indie kan. Mungkin juga belum terlalu, masih 1-2 negosiasi tapi belum final juga, dan ya, sampai saat terakhir belum terbit juga. Bentuknya seperti apa saya udah nggak bisa melacak lagi, ada di mana, ada di laptop dia atau ada di temannya yang mengerjakan artworknya, saya juga nggak tahu. Pernah dia satu saat mencoba mengontak teman yang sekaligus mengerjakan artwork sekaligus mengurus kepercetakan gitu, kemudian nasibnya nggak jelas, malah ditipu atau dibohongi gitu. Kemudian membuat artwork sama mencetak kan satu hal, tapi menerbitkan, mengedarkan kan hal lain lagi. Dia belum sampai ke sana. Jadi dia masih dalam tahap perjuangan untuk mencari publisher dan bagaimana mengedarkannya. Walaupun kalau masa sekarang sih soal distribusi kan tidak masalah, cuman itu publisher. Barangkali saya menduga isinya terlalu keras atau terlalu kontroversial sehingga publisher juga Ngiri-ngiri sedep ya Om. atau agak enggan. Saya juga nggak tahu, tapi ya saya menangkap ada kecongkakan seorang penulis gitu lah. Kalau misalnya disarankan, karena memang sekarang barangnya di mana hanya Maura yang tahu barangkali. Terus teman yang pernah dikontak untuk mengerjakan artworknya juga saya nggak tahu siapa gitu kan. Tapi Om akan coba untuk mencari, karena itu bisa dibilang terakhir peninggalan. Karya terakhir almarhum. Ya mungkin. Yalah, saya akan coba. Nanti mungkin ya Om ya. Ya, gitu. Apalagi? Oke Om, mohon maaf sebelumnya katanya almarhum pernah ke psikolog gitu. Itu Benar nggak sih Om, dalam rangka apa itu? Oh, mana muda kan. Ya kan. Kan dia pernah ikut ke kantornya Rossi ketika Rossi masih punya Rossi Inc, dia magang di sana. Kemudian sekitarnya dia kan punya psikolog, punya kepala gitu. Ya terus ya udah ya ngobrol-ngobrol konsultasi. Terus Tante Rati Ibrahim gitu kan, karena kenal gitu ya. Ini yang namanya psikolog itu ya begitu. Karena ya udah yuk kamu ada masalah apa, Maura mencoba terbuka. Ketika tidak terbuka, kurang terbuka terhadap orang tuanya. Gitu. Gitulah orang yang teman saya juga, teman ibunya, teman. Bener. Banyak kan? Gitu. Bener nggak sih Om, katanya Om sama Tante, mohon maaf, agak terlalu sibuk gitu, terutama Tante, mungkin Tante dulu ya, agak sibuk gitu, jadi Tidak jadi bisa mengontrol iya. kedua. Ya itu kan memang dari dulu sejak awal kan mereka lahir justru udah berhadapan dengan orang tua yang sibuk gitu, dan itu seperti memiliki kesumbalan sendiri ketika mereka kecil ya. Waktu bapak ibunya ada di rumah gitu, wow berarti ini hari libur gitu, aku minta main gitu. Udah biasa sebetulnya. Jadi yang namanya sibuk dan tidak sibuk janganlah dianggap sebagai ini terlalu sehingga anak terlantar atau apa. Nyatanya nggak terlantar juga kok. S2 juga ya Om. Iya, selangkah. Artinya tidak ya Om ya? Hah? Artinya tidak ya, tidak mentelantarkan anak. Ya, enggak lah.
kan mau menulis segala macam. Dia itu tinggal, saya kan membimbing aja. Dia itu, Maura itu passionnya ngajar. Dia pernah kerja di Nati Scientist itu, jadi satu lembaga pendidikan untuk murid-murid sekolah internasional yang ekskul gitu loh, jadi semacam kursus gitu. Dia 2 tahun kalau nggak salah kerja di sana dengan gaji yang kecil karena dia dan kerjanya bagus, profesional, tidak pernah terlambat, selalu memenuhi jadwal. Dia bahkan membuat modulnya segala macam. Mengajar anak-anak sekolah-sekolah internasional, anak kecil sekolah internasional gitu, dia ngajar sains. Dia cita-citanya mau ngajar, sudah diminta alma maternya Sapsen untuk ngajar di BINUS. Kemarin juga dosen pembimbingnya datang ke sini, terus dia sudah dipesan gitu loh. Selesai S2 ini dia akan ke BINUS dulu atau mungkin melanjutkan S3 lagi. Om, Ya. walaupun masih baru gitu kan, sudah terpikirkah barang-barangnya Maura tetap akan ada di situ, tersimpan di situ? Kami belum memutuskan, biar aja lah. Baru 3 hari, seminggu aja belum 4 hari. Terus kemarin kan barang yang kesukaan dia yang saya sertakan ke peti itu kan hanya dapat sepatu, kacamata, segala macam gitu. Selebihnya kan barang dia kan juga banyak. Belum barang yang dia ada usaha clothingnya, Yokouru kan brandnya itu juga numpuk banyak. Ya nanti biar ya partnernya yang menerusin, syukur-syukur bisa jalan. Dina sendiri sebagai seorang adik mungkin sudah pesan sama Om barang-barang kakak atau seperti apa? Tidak. Kami nggak berpikir tentang itu dan tidak. Maura itu dan ya anak-anak kami kan tidak apa matre dalam arti apa ya memikirkan barang atau tidak. Enggak kok. Ya, Maura itu kan pernah satu periode pacarnya aja naik motor gitu kan. Pacaran semua naik motor gitu. Ya, ketika semua orang harus mensyaratkan ini itu. Maksudnya ingin menyimpan sebagai Oh iya, barang ya kakak. pasti. Justru kemarin menanyakan kan terakhir kami, ya apa sih yang kamu bapak simpen di mana, yang apa karikatur saya sama dia kemarin pergi ke San Diego, kemudian sama adiknya ada momen apa, tapi belum, masih semua ada di ini, termasuk oleh-oleh untuk temannya aja yang belum semua dibagikan loh. Ada temannya yang kemarin nanya, Om, kalau katanya sih Maura menyiapkan oleh-oleh buat aku. Waduh, Om malah nggak tahu kayak, ya kan? Coba nanti saya cari, tapi saya minta waktu ya, barangkali ada gitu. Bukan apa-apa sih Om, bukan aku mau memiliki, tapi karena memang kalau memang untuk aku menyimpan gitu, sobat-sobat. Oh, kemarin Tante sempat bilang bahwa banyak-banyak lah memeluk anak gitu, saya baca ya. Ya. Mumpung masih ada waktu gitu, jangan sampai terjadi penyesalan gitu katanya. Pesan buat semua orang tua mungkin. Sebenarnya buat semua. Nah, gimana Om setelah meninggalnya almarhum, apakah Om sama Tante akan lebih banyak untuk quality time bareng di mail seperti apa gitu Om? Ya, anak punya caranya sendiri, punya dunia. Kalaupun mau dipeluk, mau dipegang juga di mail kan juga Bandung, tinggalnya di Bandung, agak jauh dengan kita. Jadi kedekatan tidak perlu ada secara fisik, barangkali saya itu. Sama aja ketika kami kehilangan orang tua, saya dengan Mbak Nur dulu udah yatim piatu kan. Makanya menasihat bagi orang teman-teman yang masih punya orang tua, jagalah orang tua sebaik-baiknya. Kalau hilang nyesel loh kayak kami. Belum sempat ini, belum sempat itu, dulu nggak punya uang untuk menghajikan mereka. Ketika sudah punya, orangnya udah nggak ada. Sesuatu ini kan dari sisi bentuk orang tua, sekarang ke anak juga gitu kan, semacam nasihat penyesalan dari mereka. Makanya rawatlah anak-anakmu sebaik mungkin gitu. Kalau ketika ada orang tua ya rawatlah orang tuamu sebaik mungkin, daripada nanti kalau udah hilang nyesel. Ya kami kan kehilangan, masa nggak nyesel kan. Hanya 2 diambil 1 kok. Dan mendadak ya Om ya, karena Itu kan dia, terakhir ngeliat kan biasa aja gitu. Tidak ada ngobrol-ngobrol orang yang yang- siap lah, ya begitulah namanya juga. Kayak dicabut tiba-tiba ya. Siapa yang bisa? Om sedikit flashback Om ketika mendapatkan Maura sendiri, seperti apa sih perjuangan?